Apabila kaki sakit tidak boleh kena air, maka lebih baik tayamum daripada wudu. Lalu bagaimana kita memahami kaidah jika tidak bisa sempurna jangan hilang sebagiannya? Beda ya, itu untuk sesuatu yang terpisah. Adapun tayamum dan wudu ini kan tidak terpisah ya, artinya sudah ada dalil. Kaidah tadi ketika belum ada dalil ya, ini sudah ada dalil. Orang kalau tidak bisa wudu dengan sempurna, apa yang harus dilakukan? Tayamum. Selesai kan? Selesai ya. Sakit, dingin, menggigil. Nah, ini ujung jempolnya doang yang tidak boleh kena air ya. Berarti kalau kena air bahaya ya. Bisa, ya pokoknya bahaya lah, saya tidak bisa mencontohkan. Ada yang berpendapat ya udah wudu aja tapi jempolnya tutup pakai plastik ya, berarti kan wudunya tidak sempurna ya. Berarti bisa dikatakan dia nggak bisa wudu. Masa wudu jempol nggak kena air, bukan wudu namanya. Maka ambil rukhsah, karena nggak bisa wudu dengan sempurna, tayamum gitu, tayamum. Ini sudah ada dalil. Nah, apa yang tidak bisa kita sempurna lakukan semuanya, kita jangan tinggalkan semuanya, kita ambil sebagiannya. Ini untuk sesuatu yang tidak ada dalil ya. Sebab kalau sudah ada dalil dan kaidah ini serampangan, bahaya. Daripada nggak bisa sempurna kurban, ya udahlah pakai ayam nggak apa-apa, akan jadi rusak. Atau daripada nggak kurban sama sekali, udah kita bertiga yuk patungan beli kambing. Sah nggak? Nggak sah kan? Maka tidak boleh kaidah itu serampangan gitu ya. Kan nggak kuat nih kita puasa sampai maghrib, ya nggak usah sampai maghrib, sampai asar nggak apa-apa, tapi tetap puasa, kan rusak jadinya, sangat rusak sekali ya. Kita nggak bisa akikah nih, beli kambing mahal, ya udah akikahnya pakai ayam 3 ekor, rusak lagi kan. Maka nggak boleh serampangan ini kaidah ini. Kalau sudah ada dalil, maka kaidah itu tidak dipakai ya, untuk sesuatu yang memang belum jelas dalilnya ya. Apalah ya, misalnya yang sempurna itu di situ ada pengajian seminggu 3 kali, kita cuman bisa seminggu sekali, bolehlah itu ya kan. Ya, yang sempurna itu baca Al-Quran itu panjang pendeknya tepat, makhrajnya, tajwidnya tepat. Nah, ini belum tepat, baru belajar 3 bulan. Nanti baca Al-Qurannya ketika sudah pinter tajwidnya, panjang pendeknya, ini bisa dipakai ya. Walaupun terbata-bata, mungkin panjang pendeknya sering keliru, ya terus baca Al-Quran. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada 2 jawaban, ada 2 pemahaman dari para a'immah. Satu, nantinya gitu. Artinya Ibrahim ini nanti akan masuk surga dalam keadaan bayi, lalu diasuh oleh pengasuh di surga, lalu tumbuh menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi manusia dewasa ya. Yang kedua, langsung ya, inda rabbihim yurzakun. Karena orang yang mati itu ada 3 keadaan.
disiksa habis-habisan di alam barzah, kemudian ditidurkan, nggak inget apa-apa, bangun-bangun nanti ketika ditiup sangkakala. Yang ketiga, inda rabbihim yurzaqun, ya, diberi rizki, kenikmatan di sisi Allah. Ayatnya jelas kan? Wala tahsabanna alladhina yuqatiluna fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu jihad, mereka mati begitu saja. Bal ahya, justru mereka hidup. Di mana? Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzakun, diberi rizki. Berarti ada 3. Perjalanan Jakarta BSD untuk menginap 1 hari, bolehkah mengqashar salat? Saya kira tidak, ya. Memang safar ini Allah dan Rasulnya tidak membatasi sekian kilometer, sekian farsah, tidak. Ada riwayat 3 farsah 3 mil, itu kan bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, sesuatu yang disebut-sebut oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, tapi tidak dibatasi di situ, seperti nutup aurat. Nutup aurat wajib, pakai pakaian, pakai baju, tapi modelnya kayak apa Allah dan Rasulnya tidak menentukan. Maka bebas kita sebebas-bebasnya dalam hal model pakaian, disukai sesuai dengan lingkungannya. Maka kaum muslimin di Arab pakaiannya kayak gitu, gamis, surban, kotak-kotak hitam putih. Di Afrika seperti itu, di Mesir seperti itu, di Indonesia seperti ini, gitu ya. Begitu pula safar. Banyak sekali Allah dan Rasulnya menyebut safar, 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 tapi tidak dibatasi berapa kilo jaraknya. Dengan contoh dari Rasul dan para sahabat, maka para imam menyimpulkan bahwa safar adalah keluar kota. Keluar kota, ya. Orang Jakarta ketika ke BSD itu sepertinya tidak mengatakan keluar kota. Saya mau keluar kota, kemana? BSD, kemana? Bekasi, saya enggak, ya. Saya kira enggak. Beda kalau Cikampek misalnya, Purwakarta misalnya, saya mau keluar kota, Bandung, gitu. Ini mengambil kebiasaan Nabi. Beliau pernah sholat duhur 4 rakaat di Madinah, Masjid Nabawi. Lalu beliau menuju Mekah. Nah, sampai di Zulhulaifah, orang sekarang bilang Bir Ali, itu beliau sholat asar di situ. Berapa? 2 rakaat. Berarti sudah safar. Padahal kan kita tahu zaman itu tidak mungkin Nabi bergerak dari Masjid Nabawi ke Zulhulaifah 120 km per jam, tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Paling naik kuda sekencang-kencangnya berapa? Apalagi beliau naik unta, paling 30-40 km per jam. Berarti kan dekat. Ya, antum masih ingat barangkali, ya. Coba ingat-ingat antum dari Madinah sampai ke Zulhulaifah atau Bir Ali berapa? Paling sejaman, lebih-lebih dikit. Ya. Nah, itu sudah safar. Nah, sementara hampir setiap Sabtu Rasulullah mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba. Beliau sholat duhur tetap 4 rakaat di Masjid Quba itu, sholat asar, sholat isya tetap 4 rakaat. Coba antum ingat-ingat dari Madinah sampai Masjid Quba, ya nggak jauh beda, ya mungkin sejam kurang, ya. Nah, padahal secara jarak nggak jauh beda, tapi secara uraf, secara kasat mata, Zulhulaifah sudah keluar kota, Masjid Quba belum keluar kota. Dan keluar kota dan tidaknya tidak dibatasi oleh administrasi. Oh, ini Banten, oh ini DKI, enggak, ya. Jadi kasat mata sehari-hari, bukan administrasi. Kalau administrasi berarti antum yang tinggal di Ciputat ke Pasar Jumat udah safar itu, ya. Ciputat kan Banten, Pasar Jumat DKI, ya tentu ini keliru. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis, antum kerja lagi, kita tutup.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.